Bayangkan ini sejenak. Jika keyakinanmu pada diri sendiri adalah pintu, seberapa sering kamu membiarkannya tetap tertutup? Dan jika aku memberitahumu bahwa orang-orang yang berani membukanya, bahkan ketika takut, selalu menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih kaya, apakah kamu akreditaria? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya mudah memutar seluruh hidupmu. Mengapa? Karena dalam dunia nyata, bukan orang paling pinter, bukan orang paling berbakat, bukan orang paling beruntung yang alkanca mais longe. Masih, orang yang percaya pada kemampuan sendiri, bahkan sebelum ada bukti yang A mendukung. Kau mungkin sedang mendengarkan ini sambil menahan napas pelan, karena di suatu lugar dalam dirimu, ada janji yang belum terpenuhi, ada potensi yang diam, menunggu dipanggil, dan ada bisikan kecil kau sering abaikan. Kau bisa lebih dari ini. Bisikan itu bukan ilusi. Itu adalah versi dirimu che voce sta tentando a accordar. Tapi mungkin selama ini kau merasa seperti terperangkap dalam batas-batas ketak kelihatan. Bukan batas dari luar, tapi dari dalam pikiranmu sendiri. Seolah ada dinding kaca ke membatasi langkahmu. Kau sabe ke algo di depan. Kau bisa melihatnya. Tapi setiap kali maju, kau ragu. Kau menahan diri. Kau mundur. Kau bertanya, apa aku cukup? Apa aku mampu? Apa aku layak? Dan meski pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, mereka membentuk realitasmu. Mereka menentukan caramu berbicara, caramu melangkah, bahkan caramu bermimpi. Kau mungkin pernah merasa hancur oleh comparações, dihantui rasa gagal, atau tercekik oleh suara dalam kepala yang berkata, "Jangan coba-coba, nanti kau kecewa." Oh problema suara itu bukan suara kebenaran. Itu hanyalah gema dari keraguan lama, dari pengalaman lama, dari ketakutan lama yang terus mengulang dirinya meski waktumu sudah berubah. Kau sudah tumbuh, tapi pikiranmu tidak diberi kesempatan untuk mengikutinya. Tapi hari ini, di momen ini, ada sesuatu yang berbeda. Kau memilih mendengarkan. Kau memilih berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kesadaranmu mulai bergerak. Ada retakan kecil pada dinding kaca itu, dan melalui retakan kecil itu, cahaya masuk. Izinkan aku bertanya, kapan terakhir kali kau benar-benar mempercayai dirimu? Bukan sekadar berharap, bukan sekadar mencoba, tapi percaya seolah seluruh dunia sedang mendukungmu, seolah langkahmu sudah ditakdirkan berhasil, seolah segala hambatan hanyalah batu kecil, bukan tembok. Keyakinan diri bukan soal berkata, "Aku bisa" saat keadaan mudah. Keyakinan adalah memilih untuk tetap melangkah bahkan ketika tanganmu gemetar, bahkan ketika tidak ada yang percaya, bahkan ketika hasil belum terlihat. Itulah mengapa orang yang percaya diri seringkali menjadi orang yang lebih kaya, bukan hanya dalam materi, tapi dalam peluang, jaringan, keputusan, dan keberanian mengambil risiko. Karena keyakinan yang kuat menciptakan gerak, gerak menciptakan peluang, peluang menciptakan hasil, dan hasil menciptakan hidup baru. Sekarang, bayangkan pikiranmu como cermin besar. Selama ini kau melihat pantulan diri yang sama. Seseorang yang mencoba, seseorang yang berjuang, seseorang yang bertanya-tanya, apakah hidup bisa berubah? Tapi apa yang terjadi seandainya cermin itu menunjukkan sesuatu yang berbeda? Versi dirimu yang berdiri tegak, yang yakin, yang tenang, yang tahu arah, yang percaya bahwa kemakmuran bukan milik orang lain, tapi sesuatu yang bisa kau bangun, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan. Ada sebuah benih dalam dirimu, benih keyakinan. Mungkin kecil, mungkin hampir tidak terlihat, tapi benih kecil itu, bila dirawat, bisa tumbuh menjadi kekuatan yang kau andalkan setiap hari. Setiap orang sukses yang pernah kau kagumi, memulai dari benih kecil itu.
dan kau pun memilikinya. Namun, sebelum benih tumbuh, ada pilihan kue harus dibuat. Pilihan untuk tidak lagi menyerah pada cerita lama. Pilihan para tidak lagi percaya pada suara yang merendahkanmu. Pilihan untuk berdiri meski tubuhmu gemetar. Pilihan para confiar meski jalan masih gelap. Karena saat keyakinan mulai tumbuh, hidup mulai berubah. Dan perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam. Sekarang, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan sesuatu. Jika kata-kata ini menyentuh bagian dari dirimu kue sudah lama diam, jika kau merasa seperti ada pintu baru kue mulai terbuka, dukung perjalanan ini. Beri satu like sebagai tanda bahwa kau memilih untuk mempercayai dirimu sedikit lebih dalam hari ini. Dan tekan subscribe agar kau tak jalan sendirian. Podcast setiap minggu kita akan melangkah bersama, membangun kekuatan mental, satu keputusan kecil, satu keyakinan baru. Perjalananmu sedang dimulai, dan kau tidak akan sama lagi. Kau mungkin merasa ada sesuatu yang mulai tergerak dalam dirimu sejak tadi, seperti ada roda kecil yang mulai berputar, pelan, tapi pasti. Sekarang, kita melangkah lebih dalam lagi. Karena untuk memahami mengapa orang percaya diri selalu lebih kaya, kita harus mengerti kekuatan utama yang selama ini bekerja diam-diam di balik setiap keputusan, setiap kesempatan, setiap keberhasilan, pikiranmu. Disinilah segalanya mulai menjadi jelas. Bayangkan sejenak bahwa realitasmu adalah seperti tanah liat. Lembut, bisa dibentuk, bisa berubah arah kapan saja. Dan tangan yang memegang tanah liat itu adalah pikiranmu sendiri. Semua hal yang kau alami, peluang, jalan, keberanian, bahkan cara orang memperlakukanmu, bermula dari apa yang terjadi di dalam kepalamu. Ini bukan teori rumit. Ini bukan filosofi abstrak, ini adalah hukum dasar kehidupan. Pikiran mendahului tindakan, dan tindakan menciptakan hasil. Ketika seseorang percaya diri, ia tidak hanya merasa yakin. Ia menciptakan serangkaian tindakan yang memancarkan arah, ketegasan, dan gerak. Ini yang membentuk pola-pola keberhasilan yang akhirnya terlihat dari luar. Kau mungkin bertanya, bagaimana pikiran bisa sedemikian kuat? Jawabannya terletak pada hubungan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar seperti nahkoda yang menentukan arah. Tapi pikiran bawah sadar adalah mesin besar yang menggerakkan kapal, memberi tenaga, menjaga kecepatan, dan memastikan perjalanan terus berlanjut meski badai tiba. Ketika keyakinanmu konsisten, ketika kau terus mengulang pesan yang sama tentang siapa dirimu dan apa yang layak kau capai, mesin itu bergerak ke arah yang sama, tanpa ragu. Namun, jika kau mengisi mesin itu dengan keraguan, maka arah hidupmu pun menjadi kabur. Kau bergerak, tapi tidak maju. Kau melangkah, tapi tidak tiba. Sekarang, aku ingin bertanya sesuatu yang lebih dalam. Tidak perlu kau jawab keras-keras, cukup jawab di dalam hatimu sendiri. Seberapa sering kau membatasi diri sebelum mencoba? Seberapa sering kau menolak peluang hanya karena kau pikir, aku tidak cukup baik? Seberapa sering kau meremehkan dirimu sendiri dan menyerahkan langkah-langkah besar itu kepada orang lain yang tampak lebih berani? Inilah momen aha yang ingin kutunjukkan padamu. Orang yang percaya diri bukanlah orang yang selalu benar. Mereka bukan orang yang tidak pernah ragu. Mereka hanya orang yang mengizinkan diri sendiri untuk mencoba, bahkan sebelum mereka punya semua jawabannya. Itu saja, sesederhana itu, tapi efeknya luar biasa. Biar aku berikan sebuah metafora. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan besar yang gelap. Ada banyak pintu, tapi kau tidak tahu mana yang mengarah ke peluang besar dalam hidupmu. Orang yang percaya diri tidak menunggu lampu menyala. Mereka meraba dinding, mencoba gagang pintu satu persatu, dan terus bergerak. Dan karena mereka mencoba lebih banyak pintu, mereka menemukan lebih banyak jalan.
Sedangkan orang yang ragu berdiri diam. Mereka menunggu kepastian, mereka menunggu bukti, mereka menunggu lampu menyala. Tapi lampu itu tidak akan menyala sampai mereka bergerak. Itulah sebabnya keyakinan diri selalu terkait dengan kekayaan, baik kekayaan materi maupun kekayaan pengalaman, koneksi, dan kesempatan. Orang yang percaya diri bergerak lebih cepat, mereka belajar lebih banyak, mereka berani bertanya, mereka berani menawarkan, mereka berani gagal, dan karenanya mereka lebih sering berhasil. Sekarang pikirkan ini, berapa banyak pintu dalam hidupmu yang belum kau sentuh? Berapa banyak kesempatan yang sebenarnya sudah dekat, tapi kau tidak berani membuka langkah pertama? Berapa banyak hidupmu yang masih bisa berubah jika kau mengizinkan dirimu percaya sedikit lebih dalam? Disinilah rahasia besar yang Napoleon Hill tekankan berkali-kali. Pikiranmu adalah penyebab, realitasmu adalah akibat. Ketika pikiran berubah, arah hidup ikut berubah. Ketika keyakinan menguat, tindakanmu menjadi selaras. Dan ketika tindakanmu selaras, hasil tidak bisa tidak mengikuti. Sekarang coba dengarkan suaramu sendiri sejenak. Di dalam dirimu ada dua suara. Satu yang mengatakan, "Aku bisa." Dan satu lagi yang mengatakan, "Aku takut." Kau tidak perlu menghilangkan ketakutan. Kau hanya perlu memperkuat suara yang satunya, suara keyakinan. Karena suara yang kau berikan perhatian adalah suara yang tumbuh. Dan ketika keyakinan tumbuh, realitasmu pun ikut berkembang. Mungkin saat ini kau mulai merasakan sesuatu, seperti sebuah tirai yang terangkat perlahan, seperti pemahaman baru yang mulai menyatu dengan kesadaranmu. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah momen ketika logika dan pengalamanmu bertemu. Kau mulai melihat hubungan antara pikiran dan hasil. Kau mulai memahami mengapa keyakinan diri adalah fondasi dari kekayaan. Dan yang lebih penting, kau mulai melihat bahwa kau pun bisa memilikinya. Bahwa keyakinan bukan bakat, bukan hadiah, bukan warisan. Keyakinan adalah keputusan. Dan keputusan itu bisa kau buat hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap paling sulit, tetapi justru paling membebaskan. Disiplin mental. Karena kebenarannya adalah ini. Keyakinan tidak tumbuh hanya dengan memahami. Keyakinan tumbuh ketika kau melatihnya. Setiap hari. Sedikit demi sedikit. Seperti otot. Seperti kebiasaan. Seperti jalan setapak yang menjadi lebih jelas setiap kali kau melewatinya. Mungkin selama ini kau berpikir bahwa perubahan besar harus terasa dramatis, harus terasa seperti ledakan energi. Tapi kenyataannya, perubahan paling kuat sering terasa diam, tenang, konsisten. Ini tentang keputusan kecil ke kau ulang, pikiran kecil ke kau arahkan, reaksi kecil ke kau kendalikan. Disiplin mental bukan tentang menjadi sempurna. Disiplin mental adalah tentang mengambil alih kendali sebelum pikiran lamamu melakukannya untukmu. Dan disinilah pertarungan sebenarnya terjadi. Pertarungan yang tidak terlihat. Pertarungan antara dirimu yang ingin tumbuh dan dirimu yang ingin tetap nyaman. Pertarungan antara masa depan dan masa lalu. Kau mungkin merasakannya sekarang. Tarikan itu, keraguan itu, resistensi kecil yang muncul ketika kau mencoba mengubah jalur hidupmu. Setiap orang mengalaminya. Bahkan orang yang tampak kuat dari luar. Bahkan orang percaya diri yang kita kagumi. Mereka semua pernah berhadapan dengan suara yang sama. Apa gunanya? Kau tidak akan berhasil. Berhenti saja. Tapi perbedaannya adalah cara mereka menjawab. Sekarang aku ingin mengajakmu masuk sedikit lebih dalam lagi. Bayangkan pikiranmu seperti ruangan besar dengan dua pintu. Satu pintu mengarah pada pola lama, keraguan, penundaan,
kebiasaan lama, kritik terhadap diri sendiri. Pintu itu nyaman karena kau sudah mengenalnya. Kau pernah keluar masuk pintu itu ribuan kali. Pintu kedua, mengarah pada pola baru, keyakinan, tindakan, keberanian, arah yang jelas. Tapi pintu itu masih asing. Kau belum melaluinya cukup sering. Mungkin pegangan pintunya terasa dingin. Mungkin engselnya masih kaku. Tapi pintu itulah yang membawa perubahan. Setiap hari kau memilih pintu yang mana? Tidak dengan kata-kata besar, tapi dengan hal-hal kecil. Ketika kau bangun dan pikiranmu berkata, "Aku malas," pilihan pintu terjadi. Ketika kau ingin mencoba sesuatu yang baru tapi takut, pilihan pintu terjadi. Ketika kau gagal sekali dan ingin menyerah, pilihan pintu terjadi. Ketika kau melihat orang lain berhasil lalu memandang rendah dirimu sendiri, pilihan pintu terjadi. Kau sudah tahu mana yang ingin kau pilih. Tapi memilih saja tidak cukup. Kau perlu melatih pilihan itu sampai menjadi otomatis. Itulah reprogramming. Itulah disiplin mental. Sekarang aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang praktis. Sebuah latihan sederhana, tapi sangat kuat. Latihan mental yang bisa kau mulai hari ini. Tidak butuh alat, tidak butuh waktu lama, hanya butuh perhatianmu. Latihan ini disebut pernyataan diri satu kalimat. Tujuannya adalah mengarahkan pikiranmu setiap pagi dan setiap malam. Karena dua waktu itulah ketika pikiran bawah sadar paling terbuka. Waktu ketika kata-kata kecil bisa masuk lebih dalam dan membentuk arah barumu. Begini caranya. Pertama, pilih satu kalimat pendek yang mewakili dirimu yang ingin kau bangun. Tidak panjang, tidak rumit. Cukup satu kalimat kuat. Misalnya, aku mampu menciptakan peluang besar. Aku layak melangkah lebih jauh. Aku percaya pada keputusan yang kuambil. Hatiku kuat dan pikiranku jelas. Terserah versi yang paling cocok untukmu. Kalimat itu seperti benih yang kita tanam. Kedua, setiap pagi setelah bangun, sebelum menyentuh ponsel, sebelum berbicara dengan siapapun, ambil 3 napas pelan. Lalu ucapkan kalimat itu pelan-pelan. Biarkan masuk, rasakan. Tidak perlu terasa hebat, tidak perlu terasa luar biasa. Yang penting konsisten. Ketiga, lakukan hal yang sama sebelum tidur. Karena sebelum tidur, pikiranmu menyerap lebih banyak dari yang kau sadari. Jika kau mengisi pikiranmu dengan keraguan, kau tidur dalam keraguan. Tapi, jika kau mengisi pikiranmu dengan arah, kau tidur dalam arah. Dan itu mengubah cara kau bangun esok hari. Latihan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, akan mulai mengubah ritme pikiranmu. Pikiran bawah sadar mulai menerima pesan baru. Keraguan perlahan melemah. Kebiasaan lama mulai retak. Pintu baru mulai terbuka. Sekarang, izinkan aku bertanya. Sejujurnya, apakah kau bersedia melakukan latihan sederhana ini selama 7 hari? Bukan seumur hidup dulu. Bukan selamanya dulu. Hanya 7 hari. Karena 7 hari saja sudah cukup untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau bisa mengendalikan pikiranmu, bukan sebaliknya. Bayangkan seperti apa rasanya setelah 1 minggu saat kau menyadari bahwa pikiranmu mulai lebih tenang, lebih terarah. Tidak lagi dikuasai suara lama yang penuh keraguan. Kau mulai memimpin pikiranmu. Bukan hanya mengikuti arusnya. Itulah disiplin mental. Itulah reprogramming. Itulah fondasi dari keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Dan semua ini dimulai dari keputusan kecil yang kau buat hari ini. Bayangkan dirimu 7 hari dari sekarang, atau 30 hari dari sekarang, atau mungkin 6 bulan dari sekarang. Bayangkan dirimu yang berbeda, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena cara berpikirmu berubah, karena arah batinmu menjadi lebih jelas, karena kau mulai menguasai sesuatu yang dulu tampak kabur, dirimu sendiri.
Transformasi tidak pernah terjadi dalam satu momen besar. Transformasi adalah hasil dari puluhan, ratusan, ribuan keputusan kecil yang selaras. Dan setiap keputusan kecil itu mengirim pesan ke dalam dirimu. Aku memilih untuk menjadi lebih kuat. Dari sinilah perubahan itu mulai mengalir. Kau mulai merasakan tenang yang berbeda. Tenang yang datang bukan karena masalah hilang, tetapi karena kau tahu kamu mampu menanganinya. Ini bukan keajaiban. Ini adalah efek samping dari keyakinan baru. Sebuah rasa percaya yang muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari pikiran yang kau latih, dari disiplin mental yang kau bangun. Perhatikan apa yang mulai berubah. Cara kau berbicara menjadi lebih tegas. Cara kau mengambil keputusan lebih cepat. Cara kau memprioritaskan diri sendiri lebih jelas. Dan cara kau melihat peluang menjadi lebih tajam. Orang lain mungkin menganggapmu beruntung. Mereka tidak melihat kerja dalam pikiranmu. Mereka tidak mendengar pertarungan sunyi yang kau menangkan setiap hari. Mereka tidak menyadari pintu-pintu yang berani kau buka. Yang mereka lihat adalah hasil, kekuatan, kejelasan, kepercayaan diri. Mereka melihat seseorang yang tampak seperti selalu tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kebenarannya, kau hanya belajar mempercayai dirimu. Bayangkan ini, hidupmu adalah sebuah jalan panjang. Di awal, mungkin jalannya berkabut. Kau berjalan pelan, ragu-ragu, sering menoleh ke belakang. Tapi seiring keyakinanmu menguat, kabut itu mulai menghilang. Langkahmu menjadi lebih mantap. Kau mulai melihat lebih jauh. Kau mulai mengerti arahmu. Inilah titik di mana orang mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak lagi hanya hidup, mereka memimpin hidup mereka. Dan orang yang memimpin hidupnya selalu menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak hubungan, lebih banyak nilai, dan akhirnya lebih banyak kekayaan. Tanpa disadari, kau mulai menjadi magnet. Bukan karena kau berbeda secara fisik, tapi karena energi mentalmu berubah, sikapmu berubah, standarmu berubah. Kau tidak lagi mencari pembenaran dari luar. Kau tidak lagi memohon validasi. Kau tahu siapa dirimu. Kau tahu apa yang kau bawa. Dan ketika seseorang tahu nilainya, dunia memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Bayangkan bagaimana rasanya bangun setiap pagi dengan pikiran yang jernih, tanpa rasa panik tentang masa depan, tanpa rasa takut tentang kegagalan. Hanya arah, hanya ketenangan, hanya keyakinan. Kau mulai menyambut setiap hari dengan langkah baru yang lebih matang. Dan perubahan itu menular. Orang merasakannya. Cara kau berbicara, cara kau berdiri, cara kau menyampaikan pendapat, cara kau melakukan hal-hal kecil. Kau tidak perlu mengatakan, "Aku percaya diri." Orang bisa merasakannya. Karena keyakinan itu terpancar dari tindakanmu, bukan dari kata-katamu. Sekarang bayangkan sesuatu yang lebih besar lagi. Bayangkan dirimu 6 bulan ke depan, jika kau terus mempertahankan latihan kecil itu. Bayangkan keyakinan yang tumbuh dari sebuah kalimat sederhana, dari langkah-langkah kecil yang kau ulang setiap hari. Apa yang berubah? Tujuanmu lebih jelas, kebiasaanmu lebih kuat, pikiranmu lebih terarah, keputusanmu lebih berani, dan hidupmu lebih kaya. Kekayaan bukan hanya soal uang, meski uang akan mengikuti arah baru ini. Kekayaan adalah rasa kendali. Kekayaan adalah pilihan. Kekayaan adalah waktu. Kekayaan adalah kualitas pikiran. Dan orang yang percaya diri selalu memancarkan kualitas itu. Mereka menarik peluang karena cara mereka berpikir membuat mereka siap menerimanya. Sekarang aku ingin kau lakukan sesuatu. Ambil satu napas panjang. Lalu tanyakan ini dalam dirimu sendiri. Jika aku terus membangun keyakinan seperti ini, berapa jauh aku bisa melangkah? Biarkan pertanyaan itu menggantung sebentar.
Biarkan masuk ke dalam. Biarkan membentuk gambaran di kepalamu. Gambaran tentang dirimu yang lebih berani, lebih kuat, lebih kaya dalam segala aspek hidup. Itulah dirimu yang baru. Dan dirimu yang baru dimulai dari keputusan kecil yang kau buat hari ini. Ketika kau memilih untuk percaya, ketika kau memilih untuk mengambil alih pikiranmu, ketika kau memilih untuk melangkah, perjalanan ini belum selesai, bahkan ini baru permulaan. Ada begitu banyak hal yang bisa kau pelajari tentang dirimu sendiri, begitu banyak pintu yang bisa kau buka, begitu banyak peluang yang menunggu untuk kau sentuh. Dan jika kata-kata ini membuatmu menatap sedikit lebih dalam ke hatimu, maka kau sudah mengambil langkah pertama. Jika kau ingin melanjutkan perjalanan ini bersamaku, perjalanan menuju keyakinan yang tak tergoyahkan, menuju pola pikir yang membangun kekayaan, menuju versi terbaik dari dirimu, klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.